Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alit Sunardi membahas tentang informasi terbaru di dunia pendidikan, P3K, PPG, Dapodik, dan hal-halnya ya. Baik, selanjutnya kemarin saya telah membahas jawaban proses modul 2 di VVG guru tertentu Piloting tahun 2024 ya. Sekarang saya akan membahas proses modul 3. Selanjutnya yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya dan berikan komentar di bawahnya ya. Baik, lanjut saja kita ke jawaban proses modul 3 ya. Dan selalu diingat, ini soal akan sifatnya random ya, diacak ya. PPABK 1, soal nomor 1. Anda adalah guru baru yang mengajar bahasa asing di sebuah kelas inklusif menjelang peralihan tengah semester. Waktu Anda menyiapkan soal cukup terbatas. Sementara beberapa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang membuat kemampuan berbahasanya tidak selalu tampak dari suatu periode evaluasi yang sama. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah membuat variasi soal atau model penilaian dengan memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik ya. Soal kedua, sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran. Serta ada satu peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. Soal nomor 3. Pada peralihan semester ini, Anda ditugaskan untuk mengelola sebuah kelas inklusif. Terdapat 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus. 2 orang mengalami disleksia dan 2 yang lain mengalami disabilitas intelektual. Data dari BK menunjukkan bahwa keempat peserta didik ini memiliki gaya belajar kinestetik. Di sisi lain, Anda belum memiliki pengalaman sama sekali untuk mengajar di kelas inklusif. Sehingga Anda merasa kesulitan dalam menentukan rencana pembelajaran di kelas tersebut. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah merencanakan aktivitas belajar di dalam kelompok yang melibatkan gerakan fisik dan praktik langsung. Soal nomor 4, terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut, ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas, Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Soal nomor 5, Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu proses peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Ini soal PPABK 1 ya. Sekarang ke soal PPABK 2. Soal nomor 1. Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan khusus yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar daripada harus beraktivitas di lapangan. Sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda bila menghadapi situasi tersebut? Jawabannya adalah mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas. Soal nomor 2, Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari
bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Soal nomor 3, peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas meskipun sudah Anda berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah, namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah membuat media visual yang meskipun sederhana, namun membantu dalam memberikan penjelasan. Soal nomor 4, seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi di atas? Jawabannya adalah mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Soal nomor 5. Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapot dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya adalah mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Itu di soal PPABK 2 ya. Jumlahnya sama 5. Sekarang ke soal PPABK 3. Soalnya 5 juga. Ke soal pertama. Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan idenya. Soal nomor 2, Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Yaitu menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas fisik. Soal nomor 3, seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Di awal semester, ia tampak kooperatif, mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika mendapat masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Jawabannya, meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Soal nomor 4, sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan, low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dan menjelaskan materi, namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision itu sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar, meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika mendapat masalah yang terjadi seperti kasus di atas? Jawabannya adalah menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar pada peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Soal terakhir, dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus.
Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? Jawabannya adalah menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Itu saja rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.